Amin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan Al-Quran sebagai cahaya bagi kehidupan manusia. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, dan kita semua sebagai umatnya. Pada kesempatan yang singkat ini, izinkan saya menyampaikan sedikit materi tentang hidup bersama Al-Quran. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, kalau kita renungkan dengan jujur, Al-Quran itu seringkali ada di rumah kita, ada di rak kita, bahkan ada di handphone kita, tapi belum tentu benar-benar hadir dalam hidup kita. Padahal Allah menurunkan Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, melainkan untuk dijadikan pedoman hidup. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 121. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Yang artinya orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenar-benarnya. Membaca dengan sebenar-benarnya bukan hanya soal tajwid atau suara yang indah, tetapi membaca dengan hati yang hadir, dengan perasaan bahwa ini adalah firman Allah yang sedang berbicara kepada kita. Karena boleh jadi lisan kita membaca Al-Quran, tetapi hati kita justru jauh darinya. Dan itu bukan tilawah yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian Allah menjelaskan bahwa Al-Quran itu bukan sekedar tulisan di mushaf, tetapi ia hidup di dalam dada orang-orang beriman. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 49. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Bahkan Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas yang tersimpan di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Inilah keutamaan menghafal Al-Quran meskipun sedikit, karena ayat yang tersimpan di dada akan menjadi pengingat saat kita lalai, menjadi penenang saat hati kita gelisah, dan menjadi penjaga ketika kita hampir terjerumus dalam dosa. Namun Allah tidak berhenti sampai di situ. Allah tidak ingin Al-Quran hanya dibaca dan dihafal, tapi juga direnungkan. Maka Allah menegur manusia dengan firman-Nya dalam surat Muhammad ayat 24. Afala yatadabbaruna al-Quran. Tidaklah mereka mentadabburi Al-Quran. Artinya Al-Quran itu harus dipikirkan, direnungkan, dan dikaitkan dengan kehidupan kita. Ketika kita membaca ayat tentang kesabaran, kita bertanya pada diri sendiri, sudahkah kita sabar? Ketika membaca ayat tentang kejujuran, kita bertanya, sudahkah kita jujur? Ketika membaca ayat tentang kematian, kita bertanya, sudah siapkah kita dipanggil Allah? Disitulah Al-Quran mulai mengubah hidup kita, bukan hanya menambah pengetahuan. Kemudian Allah mengingatkan bahwa hubungan dengan Al-Quran tidak boleh berhenti. Kita diperintahkan untuk terus belajar. Dalam surat Ali Imran ayat 79 Allah berfirman, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum ta'lamuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian orang-orang Rabbani karena kalian mengajarkan Alkitab dan terus mempelajarinya. Orang yang dekat Al-Quran tidak pernah merasa pintar. Semakin belajar, semakin merasa butuh kepada Allah. Dan ilmu itu tidak untuk disimpan sendiri. Ia harus diajarkan walau hanya satu ayat, satu nasihat, satu kebaikan kecil. Namun Allah juga mengingatkan kita dengan peringatan yang sangat keras. Dalam surat As-Saff ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Ayat ini mengingatkan kita agar jangan sampai Al-Quran hanya berhenti di lisan, karena yang Allah lihat bukan seberapa banyak ayat yang kita hafal, tapi seberapa banyak yang kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang paling menenangkan, Allah menutup semuanya dengan kabar yang sangat indah. Dalam surat Al-Isra ayat 82 Allah berfirman, وَنُنَزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Kami turunkan Al-Quran sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Artinya, ketika hati kita gelisah, hidup terasa berat atau jiwa terasa kosong, maka Al-Quran adalah penenang, penguat dan pengisi
bagi hati seorang mukmin. Tidak ada hati yang benar-benar dekat dengan Al-Quran lalu hidupnya terasa kosong. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah kita memiliki Al-Quran di rumah, tetapi apakah Al-Quran sudah benar-benar hidup di dalam kehidupan kita. Mari kita jadikan Al-Quran sebagai teman hidup kita. Kita baca setiap hari, kita renungi maknanya, kita amalkan isinya, dan kita jadikan ia cahaya dalam setiap langkah kehidupan kita. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang hidup bersama Al-Quran dan wafat dalam keadaan dicintai oleh Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.